Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang kami hormati bersama Bapak Dosen Bahrul Alim SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar pendidikan, dan yang kami banggakan teman-teman semuanya, salam sejahtera bagi kita semua dan selamat pagi. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas rahmat dan hidayahnya lah, serta kesempatan yang diberikan kepada kita semua sehingga kita bisa melaksanakan proses perkuliahan secara daring atau online pada pagi hari ini, serta sholawat beriring salam kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad SAW. Untuk mengefisienkan waktu, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 4 orang, di mana saya selaku moderator atas nama Wahid, yang terdapat 2 pemateri, yaitu Yasmine Raima Bungalo, yang kedua ada Wirayuda Cakti, dan yang keempat ada Nail Rehan Rorfaida. Kami dari kelompok 8 akan membahas teori atau materi yang berjudulkan teori-teori pendidikan. Namun sebelum kami membahas materi dari hasil diskusi kelompok kami berharap teman-teman semuanya dapat memperhatikan dari hasil pemaparan materi kelompok kami, sehingga materi-materi yang kami paparkan dapat teman-teman pahami. Selanjutnya marilah kita masuk pada materi pertama, yaitu pengertian teori-teori pendidikan. Teori pendidikan adalah teori yang digunakan dalam proses belajar mengajar. Salah satu penerapan teori belajar yang terkenal yaitu teori learning by doing. Teori ini dijabarkan oleh John Dewey, yaitu teori learning by doing. Teori ini merupakan subkoordinat dari teori pendidikan. Karenanya sebelum membahas teori belajar perlu diuraikan pengertian teori pendidikan. Teori pendidikan merupakan seperangkat penjelasan rasional sistematis membahas tentang aspek-aspek penting dalam pendidikan sebagai sebuah sistem. Mudia Harjo 2002 menjelaskan bahwa teori pendidikan adalah sebuah pandangan atau seperangkat pendapat ihwal. Pendidikan disajikan dalam sebuah sistem konsep. Pendidikan sebagai sistem mengandung arti suatu kelompok tertentu yang setidaknya memiliki hubungan khusus secara timbal balik dan memiliki kombinasi. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri kedua. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam teori pendidikan. Yang pertama, teori nativisme. Tokoh utama aliran ini adalah Schopenhauer, Jerman 1788 sampai 1880. Nativus berarti bakat. Teori ini beranggapan bahwa perkembangan seorang anak ditentukan oleh faktor pembawaan dari lahir, yaitu merupakan faktor keturunan dari orang tuanya, sedangkan faktor lingkungan tidak berpengaruh sama sekali. Yang kedua, teori empirisme. Tokoh utama aliran ini adalah John Locke, Inggris 1632 sampai 1704. Ia mengatakan bahwa pendidikan itu perlu sekali. Teorinya terkenal dengan istilah teori tabula rasa. Ini artinya bahwa kelahiran anak diumpamakan sebagai kertas putih bersih
yang dapat diwarnai setiap orang atau penulis. Dalam konteks pendidikan, warna terhadap anak didik. Yang ketiga, teori naturalisme dipelopori oleh Rousseau, Prancis 1712 sampai 1778. Teori ini juga disebut dengan negativisme karena beranggapan bahwa seorang anak dilahirkan dengan pembawaan yang baik. Namun, pembawaan yang baik ini dapat rusak karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Yang keempat, teori konvergensi. Tokoh utama aliran ini adalah William Stern 1871 sampai 1939. Teori ini merupakan perpaduan antara teori empirisme dan nativisme, bahwa perkembangan seorang anak dipengaruhi oleh faktor pembawaan dari lahir sebagai bakat dan faktor lingkungan sebagai pengaruh perkembangannya. Yang kelima, teori kognitif. Teori ini berasumsi bahwa setiap orang telah memiliki pengetahuan dan pengalaman yang telah tertata dalam bentuk struktur kognitif yang dimilikinya. Budiningsih 2004. Artinya proses belajar berjalan dengan baik jika materi pelajaran beradaptasi dengan struktur kognitif yang telah dimiliki oleh orang tersebut. Selanjutnya, adapun 3 pakar teori kognitif, yaitu yang pertama, teori perkembangan Piaget. Dikembangkan oleh James Piaget, Swiss 1896 sampai 1980. Menurut Piaget, perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetik, yaitu suatu proses yang didasarkan atas mekanisme biologis perkembangan sistem syaraf, artinya peningkatan kemampuan seseorang sesuai dengan usianya. Yang kedua, teori belajar menurut Brunner. Brunner mengatakan bahwa proses belajar akan berjalan dengan baik dan kreatif jika guru memberikan kesempatan pada siswa untuk menemukan suatu konsep, teori, aturan, atau pemahaman melalui contoh-contoh yang ia jumpai dalam kehidupannya. Artinya, belajar lebih ditentukan dengan mengatur, menyimpan informasi, dan menanggapi suatu rangsangan dengan baik. Yang ketiga, teori belajar bermakna Ausubel mengatakan bahwa proses belajar terjadi jika seseorang mampu mengasimilasikan pengetahuan yang telah dimilikinya dengan pengetahuan baru. Proses belajar akan terjadi jika melalui tahap memperhatikan stimulus, memahami makna stimulus, menyimpan dan menggunakan informasi yang sudah dipahami. Sekian materi dari saya, akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Materi selanjutnya yaitu teori dalam pendidikan, yaitu yang pertama, pemahaman proses belajar. Teori pendidikan seperti teori kognitif, teori behavioristik, dan teori konstruktivistik membantu menjelaskan bagaimana individu belajar dan menyerap informasi. Misalnya, teori kognitif Piaget menjelaskan tahap-tahap perkembangan kognitif, sehingga guru dapat menyesuaikan metode pengajaran dengan usia dan tahap perkembangan siswa. Berikutnya yaitu peningkatan metode pembelajaran. Teori pendidikan memungkinkan guru untuk mengembangkan metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa. Teori konstruktivisme yang dikemukakan oleh Vygotsky misalnya menekankan pentingnya instruksi sosial dan pembelajaran berbasis pengalaman, sehingga mendorong pendekatan pembelajaran kolaboratif dan bersifat proyek. Berikutnya, pembangunan kurikulum. Teori pendidikan memberikan dasar untuk merancang kurikulum
yang relevan dengan kebutuhan dan perkembangan siswa. Misalnya, kurikulum berbasis kompetisi didasari pada teori konstruktivisme yang mendorong siswa untuk mengembangkan pemahaman melalui pengalaman dan penemuan. Berikutnya, pendekatan individual dan diferensiasi dalam pembelajaran, yaitu teori ini memungkinkan guru untuk memahami bahwa siswa memiliki gaya belajar dan kecepatan yang berbeda. Teori gaya belajar dari David Kolb misalnya mengidentifikasi berbagai gaya belajar yang visual, auditory, kinestetik, sehingga guru dapat mendiversifikasi pendekatan pengajaran untuk memahami kebutuhan setiap siswa. Yang terakhir yaitu evaluasi dan penilaian pembelajaran. Teori pendidikan yang mendasari metode evaluasi dan penilaian yang digunakan dalam pendidikan. Teori pembelajaran berbasis hasil membantu dapat merancang penilaian yang lebih objektif, yang fokus pada pencapaian kompetisi tertentu. Baik, berikutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari materi ini adalah teori pendidikan adalah sebuah sistem konsep yang terpadu, menerapkan dan prediktif tentang peristiwa-peristiwa pendidikan. Teori pendidikan ada yang berperan sebagai asumsi pemikiran pendidikan dan ada juga yang berperan sebagai definisi menerangkan makna. Terdapat 5 teori pendidikan, yaitu yang pertama, teori nativisme yang beranggapan bahwa perkembangan seorang anak ditentukan oleh faktor pembawaan dari lahir. Yang kedua, teori empirisme yang beranggapan bahwa keberhasilan seorang anak ditentukan oleh pengalaman dan lingkungannya. Ketiga, yaitu teori naturalisme yang beranggapan bahwa seorang anak dilahirkan dengan pembawaan yang baik. Namun, pembawaan yang baik ini dapat dirusak karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Yang keempat, yaitu teori konvergensi yang merupakan perpaduan antara teori empirisme dan teori nativisme, bahwa perkembangan seseorang anak dipengaruhi oleh faktor bawaan dari lahir sebagai bakat dan faktor lingkungan sebagai pengaruh perkembangannya. Dan yang terakhir yaitu teori kognitif yang berarti setiap orang telah memiliki pengetahuan dan pengalaman yang telah tertata dalam bentuk struktur kognitif yang dimilikinya. Demikianlah hasil pemaparan materi dari kelompok kami, dari kelompok 8 yang beranggotakan 4 orang, dan materi dari kelompok 8 ini berjudulkan materi teori-teori pendidikan. Bila mana ada kekurangan pada pemaparan materi pada pagi hari ini, mohon dimaafkan, dan kami minta kepada teman-teman untuk menyalurkan pertanyaan-pertanyaan dari grup WhatsApp mata kuliah. Kami tunggu untuk menjawab pertanyaan dari pertanyaan yang telah diberikan dari kelompok teman-teman semuanya. Saya tutup presentasi pada pagi hari ini dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.